Pernah nggak sih kamu lagi bingung milih sesuatu, terus ujung-ujungnya lempar koin aja? Sering banget itu. Atau pas lagi main kartu, tiba-tiba dapat kombinasi yang bagus banget dan ngerasa, wah lagi hoki nih. Kita kan sering banget ya berurusan sama yang namanya kesempatan. Betul. Tapi pernah kepikiran nggak? Di balik tindakan sesimpel itu, ternyata ada sejarah ribuan tahun tentang gimana manusia mati-matian mencoba memahami, bahkan mengendalikan masa depan. Nah, itu dia poinnya. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bongkar bagaimana permainan terutama yang pakai dadu dan untung-untungan ternyata mengubah total cara kita berpikir. Dari sumber-sumber yang kita punya, kita bakal diajak jalan-jalan dari sebuah kultus Yunani kuno yang bisa dibilang tergila-gila sama angka. Sampai ke salon-salon di Prancis, tempat para matematikawan jenius bertaruh. Betul. Misi kita, mencari tahu gimana usaha menjinakkan kesempatan ini nggak cuma melahirkan cabang matematika baru, tapi juga secara fundamental mengubah cara kita ngambil keputusan. Dari soal iman sampai urusan finansial. Tepat sekali. Ini sebenarnya kisah tentang pergeseran paradigma yang raksasa dalam sejarah manusia. Kita akan lihat perubahannya dari yang tadinya percaya kalau lemparan dadu itu murni kehendak dewa yang nggak bisa ditebak. Urusan takdir gitu ya. Iya, urusan takdir. Sampai akhirnya kita sadar kalau ternyata kesempatan itu sendiri punya aturan main. Dan begitu kita paham aturannya, kita jadi punya semacam alat buat gimana ya? Buat ngintip dan mengukur masa depan. Uniknya, semua intuisi canggih ini justru lahir dari meja judi. Oke, menarik banget. Kita mulai dari mana nih? Mungkin dari seorang filsuf yang saking terobsesinya sama keteraturan, sampai-sampai benci banget sama kacang. Hahaha, ya, Pythagoras. Dia dan kultusnya ini memang unik banget. Mereka itu vegetarian, semua properti jadi milik bersama, dan punya satu keyakinan suci yang jadi dasar segalanya. Semua adalah angka. Semua adalah angka. Buat mereka, angka itu bukan cuma alat hitung, tapi fondasi dari alam semesta. Bahkan, dewa-dewa pun tunduk pada hukum angka. Dan inti dari pandangan dunianya ini adalah konsep yang disebut harmoni, kan? Mhm. Dia nemuin kalau nada musik yang enak didengar itu ternyata Betul. ada rasionya. Berasal dari senar yang panjangnya punya perbandingan matematis yang pas. Dari situ, dia loncat ke kesimpulan yang luar biasa besar. Tepat. Dia percaya kalau seluruh alam semesta dari pergerakan planet sampai jiwa manusia itu diatur oleh angka-angka yang rasional. Maksudnya, ya bilangan bulat dan pecahannya. Dunia ini, menurut Pythagoras, adalah sebuah simfoni matematis yang sempurna. Dan bisa diprediksi. Nggak ada tempat buat kebetulan atau hal-hal yang nggak bisa diukur. Gila, cara pandang yang ini bahkan sampai masuk ke permainan yang mereka mainkan. Namanya ritmomatia atau permainan para filsuf. Iya, betul. Ini kayak catur, tapi bidaknya punya angka-angka. Kalau mau makan bidak lawan, angka di bidak kita harus punya hubungan matematis tertentu sama bidak lawan, misalnya perkalian atau pembagian. Dan cara buat menang mutlak itu bukan dengan skakmat, tapi dengan menyusun bidak kita di papan lawan sampai membentuk sebuah harmoni, sebuah deret aritmetika atau geometris. Jadi permainannya sendiri adalah simulasi dari cara mereka melihat alam semesta ya. Persis, semuanya harus teratur, harmonis, dan bisa dihitung. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Dogma tentang dunia yang serba rasional ini jadi begitu kuat, sampai-sampai malah menghambat kemajuan. Ada kisah tentang salah satu pengikutnya, Hippasus. Betul. Hippasipas ini saat sedang utak-atik segitiga siku-siku, secara nggak sengaja menemukan sesuatu yang mengguncang seluruh keyakinan mereka. Dia menemukan adanya bilangan irasional. Oke, tunggu sebentar. Aku penasaran, apa sih bedanya bilangan rasional dan irasional secara sederhana? Kenapa penemuan satu jenis bilangan aja bisa bikin geger satu kultus? Pertanyaan bagus. Bilangan rasional itu bisa ditebak. Misalnya, 1 dibagi 3 itu kan 0,3333. Dan kita tahu angka kesejuta di belakang koma pasti 3. Ada tolanya. Oke, masuk akal. Tapi, bilangan irasional seperti akar kuadrat dari 2, hasilnya 1,414235. Dan seterusnya, tanpa pola, selamanya. Nggak akan pernah berulang, nggak akan pernah berhenti. Orang Yunani menyebutnya alogos. Alogos. Iya, yang artinya tidak dapat diungkapkan atau tidak rasional.
Jadi yang satu bisa diukur dengan pasti, yang satunya lagi benar-benar liar dan nggak bisa ditangkap oleh rasio. Tepat sekali. Penemuan ini menghancurkan segalanya bagi kaum Pitagoras. Ini bukti bahwa alam semesta nggak serapi dan seharmonis yang mereka puja-puja. Ada elemen kekacauan yang nggak bisa diukur. Terus konsekuensinya? Brutal. Menurut legenda, Hippasis dibawa ke laut dan ditenggelamkan. Mereka bilang itu persembahan untuk dewa Poseidon karena telah mengacaukan tatanan ilahi. Wow, serius? Dia dibunuh cuma gara-gara nemu jenis angka baru. Sekeras itu penolakan mereka terhadap sesuatu yang acak. Sekeras itu. Ini menunjukkan betapa menakutkannya ketidakteraturan bagi orang-orang yang mendambakan kepastian absolut. Dan ketegangan inilah antara keinginan kita akan dunia yang rapi melawan kenyataan yang seringkali acak yang akhirnya menahan pemahaman kita tentang probabilitas selama lebih dari 1000 tahun. Jadi di satu sisi, para pemikir ini benar-benar takut pada hal-hal yang nggak bisa diukur. Tapi di sisi lain, masyarakat umum justru kebalikannya. Mereka malah terobsesi dengan hal itu, terutama kalau menyangkut judi. Haha, persis. Sementara para filsuf pusing dengan bilangan irasional, orang-orang biasa justru asyik melempar dadu. Dan ini bukan hal baru. Sumber-sumber kita menyebutkan kalau perjudian itu lebih tua dari tulisan. Lebih tua dari tulisan. Iya. Dadu yang terbuat dari tulang pergelangan kaki domba, namanya astragali, ditemukan di pemukiman manusia yang usianya 7.000 tahun. Gila. Daya tariknya itu luar biasa ya. Sejarawan Herodotus nulis tentang bangsa Lydia yang katanya bisa bertahan dari bencana kelaparan selama 18 tahun dengan cara aneh. Oh, yang ini menarik. Satu hari mereka makan, hari berikutnya mereka main game seharian buat ngalihin perhatian dari rasa lapar. Bayangin, saking nagihnya, game bisa ngalahin rasa lapar. Dan itu nggak berhenti di situ. Kita lihat para kaisar Romawi. Hampir semuanya penjudi kelas berat. Kaisar Augustus katanya patologis, Caligula terkenal suka curang, Nero disebut gila judi. Dan yang paling menarik, Kaisar Claudius. Claudius kenapa? Dia sampai nulis buku panduan tentang cara menang main dadu. Oh ya, bukunya berhasil. Isinya ngaco total. Teorinya sama sekali nggak berdasarkan matematika, lebih ke tahayul dan keberuntungan. Tapi ini menunjukkan betapa dalamnya obsesi mereka. Arkeolog bahkan menemukan papan-papan permainan darurat yang diukir di hampir setiap permukaan datar di Roma kuno. Di mana aja tuh? Di tangga kuil, di trotoar, di mana-mana. Gila juga ya, dari kaisar sampai rakyat jelata semuanya keranjingan judi. Lompat ke Prancis abad ke-17, situasinya nggak jauh beda. Kaum bangsawannya sibuk berjudi, sampai-sampai terus-terusan ngutang ke raja. Ada penulis masa itu, Jean-Joseph Dusalx, yang bilang dia menemukan kartu dan dadu di banyak tempat di mana orang kekurangan roti. Wow, Apa sih yang bikin judi sekuat itu? Salah satu sumber kita menyebutnya sebagai superstimulus. Ini semacam teknologi psikotropika yang dirancang sempurna untuk membajak sistem penghargaan di otak kita. tapi ini juga memunculkan pertanyaan besar. Nah, itu dia. Kalau judi udah ada dari zaman batu, kenapa matematika probabilitas baru muncul ribuan tahun kemudian? Apa yang bikin mereka mandek begitu lama? Ada 3 penghalang utama. Pertama, kesenjangan konseptual. Orang Yunani kuno percaya kalau kejadian di bumi itu diatur oleh kehendak dewa-dewi yang pelin-pelan. Beda sama bintang di langit yang gerakannya matematis. Jadi mereka mikir, ngapain dihitung? Toh yang nentuin Zeus lagi mood baik atau enggak, gitu ya? Kurang lebih begitu. Buat mereka, hasil lemparan dadu itu tidak bisa ditembus oleh akal manusia. Itu urusan dewa, bukan matematika. Kedua, mereka nggak punya tradisi eksperimen. Maksudnya? Mereka lebih suka duduk berfilsafat dan berteori daripada repot-repot melempar dadu ribuan kali dan mencatat hasilnya. Mereka nggak ngumpulin data. Dan yang ketiga? Ini yang paling praktis, sistem angka mereka nggak mendukung. Angka Romawi. Ah, ya juga. Coba bayangin kamu harus mengalihkan CCXXI dengan XLV atau ngitung pecahan rumit pakai angka Romawi. Susah banget. Aljabar dan pecahan yang jadi tulang punggung probabilitas hampir mustahil dilakukan. Baru setelah angka Arab dari India masuk ke Eropa, perhitungannya jadi mungkin. Oke, jadi setelah ribuan tahun mandek, akhirnya pada abad ke-17 ada seorang penjudi bangsawan yang lagi pusing, namanya Gombaud.
Dia punya beberapa pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata malah memicu revolusi. Benar. Gombaud ini, yang juga dikenal sebagai Chevalier de Mere, pada dasarnya adalah seorang penjudi cerdas yang notis ada yang aneh dengan intuisinya. Dia bawa kebingungannya itu ke matematikawan paling brilian saat itu, Blaise Pascal. Dan dari situlah muncul surat menyulat legendaris antara Pascal dan Pierre de Fermat. Tepat, di tahun 1654. Oke, coba kita bedah masalah Gombaud ini. Yang pertama, dia perhatiin kalau bertaruh bakal muncul minimal satu angka 6 dalam 4 kali lemparan satu dadu, itu taruhan yang bagus. Dia sering menang. Benar. Jadi, dia pikir dengan logika yang sama, kalau dia bertaruh bakal muncul minimal sepasang angka 6 dalam 24 kali lemparan 2 dadu, harusnya juga menguntungkan. Tapi ternyata dia malah sering kalah. Intuisinya bilang itu harusnya sama, tapi kok hasilnya beda. Nah, ini dia intinya. Pascal nggak pakai intuisi, dia pakai perhitungan. Dia dengan teliti menghitung semua kemungkinan hasil dan menemukan bahwa peluang menang di taruhan pertama itu sekitar 51,8%. Sedikit di atas 50%. Betul. Jadi wajar kalau dalam jangka panjang menguntungkan. Tapi, peluang menang di taruhan kedua itu cuma sekitar 49,1%. Sedikit di bawah 50%. Tipis, tapi cukup untuk bikin Gombaud bangkrut. Wow! Jadi lewat perhitungan inilah, Pascal untuk pertama kalinya mendefinisikan secara matematis apa yang disebut probabilitas. Persis. Intuisinya salah total ya. Dia pikir 4 lemparan dan 24 lemparan itu skalanya sama, padahal matematikanya beda jauh. Oke, terus ada masalah kedua kan, yang masalah poin itu? Betul. Masalahnya begini, bayangkan dua orang main game, hadiahnya pot besar berisi uang. Mereka setuju main sampai salah satu mencapai skor tertentu. Tapi, di tengah-tengah, permainan harus berhenti. Pertanyaannya, gimana cara membagi uang di pot itu secara adil? Oke. Ini kayak nentuin juara kalau pertandingan bola dihentikan di tengah babak kedua karena hujan badai gitu ya. Nggak bisa simply kasih semua hadiah ke yang lagi unggul kan? Persis. Nggak adil. Apa yang dilakukan Pascal dan Fermat itu jenius. Mereka memetakan semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi jika permainan dilanjutkan. Dengan menghitung semua cabang masa depan itu, mereka bisa menentukan persentase peluang menang masing-masing pemain dari titik itu. Dan dari situlah mereka bisa membagi potnya secara adil. Tepat. Dalam proses ini, mereka tanpa sengaja menciptakan konsep yang sangat fundamental. Nilai harapan atau expected value. Dan ini adalah momen aha-nya. Tiba-tiba masa depan yang tadinya di tangan para dewa sekarang bisa diukur, bisa dikasih angka. Tepat. Konsep ini menyebar kayak api. Seorang ilmuwan Belanda, Christian Huygens, langsung memformalkan bidang baru ini dalam bukunya On Reasoning in Games of Chance. Ada kutipan penting dari buku itu. Apa katanya? Dia bilang, meskipun dalam permainan yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, kesuksesan selalu tidak pasti. Namun, pada saat yang sama dapat ditentukan secara pasti seberapa besar kemungkinan seseorang untuk menang daripada kalah. Ini pernyataan yang revolusioner. Dan Pascal, orang yang sama yang memecahkan masalah judi, membawa ide ini ke level yang jauh lebih tinggi. Dari meja judi, langsung loncat ke pertanyaan terbesar dalam hidup, soal Tuhan. Betul. Dia merumuskan argumen yang kita kenal sebagai taruhan Pascal atau Pascal's wager. Ini pada dasarnya adalah penerapan logika expected value dari perjudian ke ranah teologi. Coba jelasin logikanya. Kedengarannya agak aneh, mempertaruhkan iman. Argumennya begini, manusia pada dasarnya harus bertaruh apakah Tuhan itu ada atau tidak. Pilihan pertama, kamu bertaruh Tuhan ada. Kalau ternyata kamu benar, hadiahnya tak terhingga, yaitu kebahagiaan abadi. Kalau kamu salah, ruginya nggak seberapa. Paling cuma kehilangan beberapa kesenangan duniawi. Betul. Pilihan kedua, kamu bertaruh Tuhan tidak ada. Kalau kamu benar, kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu salah, kamu kehilangan segalanya dan dapat hukuman abadi. Jadi kalau dihitung pakai kalkulus expected value, nilai harapan dari bertaruh pada Tuhan itu jauh lebih tinggi. Bahkan kalaupun kemungkinannya kecil. Tepat. Kesimpulan Pascal adalah pilihan yang paling rasional adalah hidup seolah-olah Tuhan itu ada. Ini contoh paling ekstrim tentang bagaimana kerangka berpikir dari permainan kesempatan dipakai untuk mengambil keputusan.
Lalu apa dampaknya? Penemuan ini mengubah segalanya kan? Teori probabilitas ini jadi semacam alat super baru. Benar, mengambil keputusan bukan lagi seni atau intuisi semata, tapi bisa jadi ilmu yang dihitung. Dan ini langsung diterapkan di dunia nyata. Contohnya di bidang kesehatan masyarakat oleh Daniel Bernoulli. Bernoulli? Ya, pada abad ke-18, cacar adalah penyakit yang mematikan. Sudah ada bentuk awal vaksinasi. Tapi prosedurnya sendiri punya resiko kecil bisa menyebabkan kematian. Jadi masyarakat bingung, mending ambil resiko kena cacar yang mematikan atau ambil resiko dari vaksinasinya. Persis. Bernoulli menggunakan konsep ekspektasi matematis untuk membuktikannya. Dia menghitung, meskipun ada risiko kecil dari vaksin, manfaatnya dalam menyelamatkan nyawa dari wabah cacar jauh lebih besar. Dia menunjukkan secara angka bahwa program vaksinasi massal adalah keputusan yang rasional. Wow, ini pergeseran besar dari kebijakan berdasarkan takhayul ke kebijakan berbasis data. Sangat besar. Ada contoh lain dari ilmu sosial. Adolf Quetelet dengan fisika sosialnya. Fisika sosial, kedengarannya lebih liar lagi. Oh, ini benar-benar mengubah cara orang melihat masyarakat. Quetelet, seorang matematikawan Belgia, mengumpulkan data populasi dalam jumlah besar. Dia menemukan keteraturan statistik yang mengejutkan. Keteraturan seperti apa? Tingkat kelahiran, kematian, pernikahan, bahkan tingkat bunuh diri dan kejahatan di suatu kota ternyata bisa diprediksi dari tahun ke tahun dengan akurasi yang tinggi. Gila, jadi tingkat kejahatan bisa diprediksi kayak cuaca. Berarti penjahat itu bukan cuma karena niat jahat pribadi, tapi juga produk dari sistem. Itu argumen radikalnya. Dia bilang, masyarakat sendirilah yang menyiapkan kejahatan ini dan penjahat hanyalah instrumen yang melaksanakannya. Pandangannya adalah bahwa masyarakat itu sendiri adalah sebuah sistem yang punya hukum statistik. Tapi seperti biasa, kalau kita punya palu yang bagus, semua hal jadi kelihatan seperti paku. Alat sekuat ini pasti ada jebakannya. Nah, disinilah letak bahayanya. Kita cenderung memakainya di semua hal. Kita lupa kalau dunia nyata itu bukan meja dadu yang rapi. Inilah yang oleh pemikir modern Nassim Nicholas Taleb disebut sebagai ludic fallacy. Kekeliruan ludik. Ya, dari kata Latin ludus yang artinya permainan. Jadi, ini kesalahan saat kita menerapkan statistik yang bersih dan rapi dari permainan ke dunia nyata yang jauh lebih liar dan berantakan. Tepat. Contoh paling gelambang ada di dunia keuangan dengan model Black-Scholes. Model ini yang memenangkan hadiah Nobel pada dasarnya mengasumsikan kalau pergerakan harga saham di pasar itu mengikuti kurva lonceng yang bisa diprediksi mirip seperti hasil ribuan lemparan dadu. Ini kan yang terjadi di Wall Street menjelang 2008. Mereka punya model-model super canggih yang mengira pasar itu serapi permainan dadu, tapi mereka lupa kalau di dunia nyata bisa ada gempa bumi yang nggak ada di model mereka. Persis sekali. Masalah terbesarnya adalah model itu mengabaikan kejadian-kejadian ekstrem yang langka, tapi dampaknya dahsyat, seperti krisis pasar finansial atau pecahnya gelembung ekonomi. Model itu secara masif meremehkan resiko-resiko liar ini. Dan akhirnya berkontribusi pada krisis keuangan global tahun 2008. Banyak yang berargumen seperti itu. Ini pelajaran yang penting banget. Permainan dadu memberi kita model yang luar biasa untuk berpikir. Tapi kita harus selalu ingat kalau model itu hanyalah penyederhanaan. Kita mungkin berhasil menjinakkan kesempatan di atas papan permainan. Tapi di dunia nyata, kesempatan bisa jauh lebih ganas dan tak terduga. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, dari Pitagoras yang anti keacakan, sampai ke model pasar saham yang bikin dunia ambruk, perjalanan kita menunjukkan bagaimana satu ide sederhana bahwa kesempatan bisa diukur telah membentuk dunia modern kita. Betul. Kita seolah merebut kendali atas masa depan dari tangan takdir dan mengubah seni mengambil keputusan menjadi ilmu yang bisa dihitung. Dan ini meninggalkan satu pemikiran terakhir buat kamu. Kita sudah lihat bagaimana model dari permainan bisa memberi kita wawasan yang luar biasa, tapi di saat yang sama juga bisa membutakan kita dari resiko yang sebenarnya. Saat ini kita terus membangun sistem yang makin kompleks. Baik itu di bidang keuangan, kecerdasan buatan, atau kebijakan sosial. Pertanyaannya tetap sama seperti dulu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa permainan yang kita rancang untuk memahami dunia ini tidak justru membuat kita lupa bahwa di luar papan permainan kita yang rapi, aturannya bisa berubah total tanpa peringatan sama sekali.